Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santriwan, santriwati, pada mata pelajaran history atau yang kita akrab sebut di pesantren At-Taqwa sebagai sejarah peradaban Islam di Indonesia, kali ini kita akan mereview sejenak, dan ini akan menjadi materi pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Materi tentang Islamisasi, terutama yang ada dalam sejarah Indonesia, tentu saja sudah pernah kita pelajari, baik yang berasal dari Shaolin maupun santri baru Pristek 3 yang pernah ikut dalam kelas SPII matrikulasi. Materi ini cukup penting, terlebih pada kali ini kita tidak akan melihat pada PowerPoint yang pernah saya tampilkan, kita pelajari juga, tetapi kita langsung merujuk pada pernyataan-pernyataan atau tulisan dari Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya Islam dan Sekularisme. Akan tetapi dalam buku Islam dan Sekularisme tersebut kita tidak mengkaji bagian-bagian penting terdepan, tetapi kita mengkaji lampiran dari buku tersebut, di mana pada cetakan terbaru, yakni terbitan dari Pimpin dan bekerja sama dengan UTM, di situ juga terdapat lampiran, dan sebenarnya dalam edisi bahasa Inggris pun sudah terdapat lampiran di situ yang disebut sebagai appendix. Lampiran dalam buku Islam dan Sekularisme itu cukup penting, terlebih karena kemudian menyinggung tentang masalah sejarah Islamisasi yang mengambil kasusnya di Kepulauan Melayu Indonesia. Prof. Al-Atas tidak hanya menulis tentang Islamisasi dalam lampiran ini saja, terlebih lampiran ini sendiri pun sebenarnya banyak juga mengambil dari buku aslinya yang merupakan rujukan paling tepat untuk mengkaji pemikiran Prof. Al-Atas tentang sejarah Islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia, yaitu buku yang berjudul Preliminary Statement on the General Theory of the Islamization of the Malay Indonesian Archipelago, yang diterbitkan di Kuala Lumpur tahun 1969. Akan tetapi dengan kebutuhan kita saat ini, kita lebih memilih, dan saya sendiri memilih untuk mengkaji lampiran ini saja. Nanti kita juga akan merujuk dari buku-buku Prof. Al-Atas yang lain, terutama dalam masalah Islamisasi di Kepulauan Melayu, terutama pidato pengukuhan guru besar beliau ya, yang dipersembahkan sebagai syarahan pengukuhan pelantikan pada jabatan Profesor Bahasa dan Kesusastraan Melayu di Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur, yang diucapkan pada 24 hari bulan Januari tahun 1972 di Auditorium Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Syarahan tersebut kemudian dibukukan dan diberi judul Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, suatu mukadimah mengenai peranan Islam dalam peradaban sejarah Melayu Indonesia dan kesannya dalam sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusastraan Melayu.
Ya, tentu memang materi ini sudah cukup familiar di antara kita, akan tetapi kita perlu sekali lagi, bahkan berkali-kali mungkin, untuk mengkajinya terus-menerus, karena begitu pentingnya pemikiran Prof. Alatas tentang Islamisasi di Kepulauan Melayu ini. Nah, ya, kita lanjutkan bahwa sebenarnya lampiran ini sudah kita kaji satu paragraf di kelas Hamka di gedung Atko pada waktu itu, tetapi karena beberapa hal kemudian terputus pembahasannya dan sampai sekarang belum bisa dilanjutkan, baru pada kali ini. Dan sebenarnya materi tentang buku ini menjadi materi dalam book discuss, tetapi karena bersinggungan dengan pelajaran sejarah, maka kita kembali untuk mengkaji. Jadi dalam lampiran tersebut Prof. Alatas kemudian mengutip tulisannya sendiri dalam preliminary. Beliau berkata bahwa kedatangan Islam dilihat dari perspektif zaman modern, yaitu jika dilihat dari perspektif zaman kita saat ini, ketika kita dapat melihat ke belakang, terdapat kesan proses sejarah yang dilihat telah mengubah kehidupan dan dunia manusia secara radikal, dan melihat sebab-sebab dan pengaruh-pengaruhnya yang khusus dan umum adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah kepulauan tersebut. Jadi dalam tulisannya itu Prof. Alatas menyinggung permasalahan penting dari sejarah kedatangan Islam di Indonesia yang kemudian dilihat dari perspektif zaman modern atau perspektif zaman kita saat ini, ya, ketika kita dapat dan mungkin harus melihat ke belakang terhadap proses sejarah yang telah mengubah kehidupan dunia manusia, terutama dunia manusia di Kepulauan Melayu Nusantara, secara radikal atau secara total, secara mendasar dan mengakar, bukan hanya sekedar lapisan tipis di permukaan saja yang hanya menghiasi berupa pernik-pernik dalam kebudayaan dan kehidupan, aspek kehidupan lainnya dalam kehidupan manusia Melayu Nusantara. Jadi kedatangan Islam tersebut dinilai merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Kepulauan Melayu tersebut. Mengapa terpenting? Jadi ketika Prof. Alatas pun mengatakan bahwa perspektif kita zaman saat ini, artinya sebenarnya kebutuhan umat Islam dalam mengkaji sejarahnya merupakan suatu kebutuhan yang khas, ya. Jadi sejarah itu tidak diceritakan dari perspektif benda-benda antik saja, ya, dari peninggalan-peninggalan yang ada kemudian kita anggap itu sebagai sejarah. Kalau kita mengutip perkataan dari Soekarno yang berbunyi bahwa ketika kita mempelajari sejarah itu kita harus menemukan apinya, bukan abunya. Artinya apinya itulah yang kita butuhkan, ya. Bukan abu-abu mungkin dibutuhkan dalam kebutuhan yang lain, ya, tetapi api jelas lebih dibutuhkan dalam situasi tertentu. Artinya memang mengkaji sejarah itu kita tidak bisa hanya terikat pada peninggalan-peninggalan sejarah saja, ya, tetapi dengan kebutuhan umat Islam, dengan pandangan alam Islam yang dimiliki umat Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun, itu menjadi sesuatu yang penting untuk melihat sejarah umat Islam itu sendiri, sehingga sifat sejarah Islam itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran umat Islam, ya, yang diwariskan melalui
ilmu para ulama. Sehingga pengkajian sejarah Islam, terutama sejarah Islamisasi Nusantara, dan bahkan nanti kita akan ketahui bahwa Islamisasi Nusantara itu merupakan sebuah usaha dan sebuah amanah sejarah yang tidak akan bisa ditinggalkan begitu saja, namun secara alamiah akan terus berlangsung menjadi sebuah hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian Prof. Alatas juga menuliskan bahwa dalam hubungan ini saya juga menarik perhatian kepada persamaan yang wujud antara peranan Islam yang besar dalam mempengaruhi bermulanya zaman pertengahan di Eropa seperti yang telah ditunjukkan oleh Pirenne dalam Muhammad and Charlemagne terbitan London tahun 1958, dan peranan Islam dalam mengubah boleh dikatakan jiwa dan raga masyarakat Melayu Indonesia. Inilah yang kemudian dititik beratkan dalam mengkaji sejarah Islam. Jadi bukan kemudian menonjolkan sebatas peninggalan arkeologis dari umat Islam itu sendiri, tetapi makna dari kedatangan Islam itu sendiri serta bentuk-bentuk dari pengaruh Islam itu menjadi sesuatu yang penting dikaji dalam sejarah Islam. Dalam hal ini kemudian seperti yang dikatakan oleh Prof. Alatas bahwa peranan Islam mengubah boleh dikatakan jiwa dan raga masyarakat Melayu Indonesia. Jadi dikatakan di situ jiwa itu adalah sesuatu yang kemudian mengakar dalam diri manusia, ya, dan kemudian raga masyarakat artinya dalam bentuknya nanti corak-corak kebudayaan, corak-corak artefak itu kemudian menjadi Islami sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ajaran Islam. Begitu pula dengan jiwa masyarakat Indonesia. Menariknya dalam lampiran ini Prof. Alatas juga menuliskan apa yang disebut dengan tahapan Islamisasi, dan beliau membaginya menjadi 3 tahap. Tahap pertama kira-kira tahun 578 sampai 805 Hijriah atau dalam tahun Masehi tahun 1200 sampai 1400 Masehi, yaitu tahap di mana hukum-hukum dan atau fikih telah memainkan peranan yang besar dalam menafsirkan hukum agama syariah dalam mengislamkan kepulauan masyarakat Melayu. Pengislaman ini diakibatkan oleh kekuatan iman, tidak semestinya diikuti dengan pemahaman tentang implikasi rasional dan intelektual yang terkait dengan pengislaman ini. Konsep-konsep asasi yang berhubungan dengan konsep kekuasaan Allah atau tauhid yang sangat penting dalam Islam masih kabur di dalam pikiran orang-orang yang baru masuk Islam. Konsep-konsep yang lama bertumpang tindih dan mengelirukan konsep-konsep yang baru. Tahapan ini dapat digambarkan sebagai pengislaman raga. Ya, jadi pada tahapan ini Prof. Alatas kemudian menjelaskan sebuah proses yang bertahap. Pada tahapan pertama di mana apa yang disebut sebagai Islamisasi raga berlangsung. Dalam tahap pertama ini Prof. Alatas juga melihat bahwa yang disebut Islamisasi tahap pertama belum memunculkan Islamisasi jiwa atau Islamisasi rasional yang belum mengikut sertakan konsep-konsep asasi yang dengan konsep kekuasaan Allah. Ya, dalam bahasa mudahnya, yang penting orang Melayu pada tahapan pertama ini masuk Islam, mengenal Islam, dan mereka sekaligus kemudian diperkenalkan dengan corak dasar kehidupan Islami bagaimana. Kita dapat memahami ini juga ketika
pengislaman busana, di mana ketika Islam datang, seperti juga digambarkan ketika Ma Huan, sekretaris dari Cheng Ho, seorang laksamana yang diutus dari dinasti Ming, dia mengabarkan bahwa di Jawa pada waktu itu terdapat 3 masyarakat, yang masyarakat tersebut terbagi berdasarkan tingkatan kebudayaan yang telah ada di masa itu. Cheng Ho itu datang sekitar abad ke-15. Jadi sekitar, kalau dalam tahapan pertama ini merupakan tahapan di mana orang-orang Islam kemudian sudah menjadi masyarakat penting meskipun komunitasnya masih kecil. Pembagian masyarakat yang dikabarkan atau diriwayatkan oleh Ma Huan tadi, yang pertama adalah masyarakat Cina atau masyarakat Timur Jauh yang menetap di Jawa, di mana digambarkan Ma Huan bahwa orang-orang Cina ini ternyata merupakan orang-orang Muslim. Mereka membentuk masyarakat, memiliki keluarga, dan kemudian mereka yang dicirikan dengan masakannya yang enak. Jadi penggambaran kehidupan masyarakat yang beradab, atau mungkin ini juga ada bias kebangsaan dari Ma Huan sendiri dalam melihat bangsanya yang menjadi masyarakat di Pulau Jawa. Tetapi yang terpenting juga bahwa masyarakat Cina di Pulau Jawa pada masa itu telah membentuk masyarakat Cina Muslim yang diidentifikasi, dikenali dengan masakannya yang enak. Kemudian masyarakat kedua yang disebutkan oleh Ma Huan itu adalah masyarakat dari barat. Ini tentu saja barat itu bukan kita artikan sebagai orang-orang Eropa yang berkulit putih yang datang ke Jawa, tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang Arab di situ. Yang menurut Ma Huan, masyarakat Arab di situ tidak berbeda jauh dengan masyarakat Cina Muslim, ya, masyarakat Arab. Ya, artinya mereka hidup beradab dan masakannya enak seperti yang diidentifikasi dari jenis yang pertama. Kemudian yang jenis yang ketiga ini juga merupakan ironis juga. Pada waktu itu Ma Huan memperlihatkan jenis masyarakat ketiga ini adalah jenis masyarakat penyembah berhala. Mereka kehidupannya digambarkan masih begitu rendah, dan identifikasi yang menarik adalah mereka tidak memakai sepatu. Ya, jadi pengenalan berperadaban itu dikenalkan dari tingkat masakan yang enak atau dengan cara mereka menggunakan busana. Ya. Akan tetapi pada waktu itu masyarakat yang disebut sebagai masyarakat penyembah berhala oleh Ma Huan ini lambat laun kemudian terintegrasi dalam masyarakat Muslim. Integrasi atau penyatuan masyarakat lokal kemudian dengan masyarakat Muslim, atau kemudian yang menerima ajakan-ajakan atau dakwah-dakwah dan ajaran-ajaran para ulama Islam yang pada waktu itu datang dari Jazirah Arab, yang mereka berprofesi sebagai pedagang, ada juga sebagai ulama profesional. Sangatlah penting untuk kita ketahui di mana masyarakat yang awalnya hidup dalam pedalaman yang disebut kemudian menyembah berhala, menyembah hal-hal yang dilarang dalam Islam itu kemudian mulai mengikuti kehidupan masyarakat Islam yang ada di pesisir. Sehingga pada abad ke-1400, pada waktu itu 1400-an, mulailah muncul komunitas-komunitas pesisir yang gaya kehidupannya semakin Islami. Ya, kalau kita ketahui dulu, saya pernah baca sebuah roman novel
dari Pramudia Anantatur yang berjudul Arus Balik. Di situ digambarkan bahwa kondisi pakaian masyarakat lokal, ya, khususnya kaum perempuan, rupanya dadanya belum tertutup, bagian dada belum tertutup. Sehingga kita memahami ketika Islam datang, diperkenalkanlah pakaian yang lebih menutup meskipun belum sesempurna. Jadi pada waktu itu memang tahapan-tahapan ini begitu penting sekali, terutama dalam metode dakwah para ulama, ya, metode dakwah orang-orang yang melakukan islamisasi. Sehingga mulai, ya, dilakukan meskipun belum secara sempurna, dan itu juga belum diperkenalkan secara luas dalam masalah-masalah terutama masalah teologi atau tauhid. Ya, mungkin sesi pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan ini tidak akan menyita waktu lama seperti yang ada di kelas. Yang penting santri nanti bisa memahami, kemudian mampu memikirkan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh guru, terutama dalam pelajaran ini, sehingga nanti bisa menuliskan sari-sari pemahamannya dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan-tulisan nanti berseri, sehingga nanti pembelajaran selanjutnya bisa disatukan dan menjadi suatu tulisan yang utuh. Nah, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai tahap pertama. Selanjutnya nanti kita akan mengkaji tahap kedua sampai nanti bagaimana Islam itu kemudian sangat berbeda prosesnya dengan pemikiran agama-agama yang datang sebelum Islam. Demikian, jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung di nomor WhatsApp saya yang kalian sudah tahu. Setiap malam kalian mengumpulkan tugas di situ. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.